إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral mu'minin ibadallah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ingatlah selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengawasi kita, baik ketika kita sendirian ataupun di tengah keramaian, ketika tidak dilihat oleh siapapun atau ketika disaksikan oleh orang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, dan Maha mendengar. Ibadallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 96, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pengasih akan letakkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ibadallah, ini merupakan buah yang luar biasa yang dihasilkan oleh sebuah pohon keimanan yang dipetik oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang menjalankan amal saleh kepadanya, yang menghadap Allah dengan hati ikhlas. Dia secara kontinu melakukan amal-amal saleh, kemudian dia juga menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat dan dosa. Sesungguhnya orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah dengan cinta, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan taubat, berserah diri dan taat kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapkan hati-hati manusia kepadanya, sehingga manusia akan mencintainya dan menyayanginya. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai salah satu hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia olehmu wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru di penduduk langit dan dia berkata, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia oleh kalian wahai penduduk langit. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat penduduk bumi menerima hamba tersebut. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan faabghidhu fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allah yubghidu fulanan faabghiduhu fayubghidunahu thumma tud'u lahu al-baghdha'u fil ardh. Dan sebaliknya,
Jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada salah satu hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku memurkai fulan, maka murkalah kepadanya olehmu wahai Jibril. Maka Jibril membenci orang tersebut. Kemudian dia berseru di penduduk langit, sesungguhnya Allah memurkai fulan, maka bencilah dia oleh kalian wahai penduduk langit. Maka penduduk langit sama-sama membenci orang tersebut. Kemudian Allah letakkan di muka bumi kebencian kepada hamba tersebut. Ibadallah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Suhail ibn Abi Salih dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang di mana Suhail ketika meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dia menyebutkan sebuah kisah bahwasanya di sebuah musim haji dia menyaksikan Umar ibn Abdul Aziz dipandangi oleh manusia dengan penuh takzim. Semua mata manusia tertuju kepadanya. Kemudian Suhail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni arallaha yuhibbu Umar bin Abdul Aziz." Wahai ayahku, aku menyaksikan Allah mencintai Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya berkata, "Wa ma dzaka? Dari mana engkau tahu bahwa Allah mencintainya?" Maka Suhail mengatakan, "Lima lahu minal hubbi fi qulubin nas." Karena orang-orang mencintainya, maka aku menyimpulkan bahwasanya Allah mencintai dia. Maka ayahnya Zakawan ibn Samman radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, "Bi abika anta sami'tu Aba Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia menyebutkan hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat kepada Maslamah bin Mukhallad radhiyallahu anhu, dan waktu itu dia menjadi gubernur Mesir. "Salamun alaika amma ba'du." Setelah dia mengucapkan salam, Abu Darda mengatakan kepada Maslamah, "Fa innal 'abda idza 'amila bi ta'atillah ahabbahu Allah." Sungguhnya seseorang jika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Wa idza ahabbahu Allah habbabahu ila ibadihi. Dan jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membuat manusia cinta kepadanya. Wa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah abghadahu Allah wa idza abghadahu Allah baghadahu li ibadihi. Dan jika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan jika Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan membuat manusia merasa benci kepada orang tersebut. Ibadallah, sesungguhnya iman kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menjauhkan diri dari maksiat kepadanya, merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan dan kesuksesan serta ketinggian di dunia dan di akhirat. Dan itu semua merupakan sebab manusia mencintai kita, manusia menerima kita, manusia meridhai kita, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menerima dan meridhai kita. Dan apa yang lebih tinggi dari itu semua, wahai hamba-hamba Allah? Namun diingat, wahai hamba-hamba Allah, beribadah dan melakukan amal saleh tujuannya bukan untuk menarik perhatian manusia, sehingga seseorang tidak perlu untuk berpura-pura, menjilat dan ria, memamerkan amalannya kepada orang banyak, menampakkan amal solehnya kepada orang banyak. Terutama di zaman ini mudah sekali orang-orang memamerkan amal solehnya. Namun tujuannya adalah bagaimana dia melakukan semua itu dengan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengamalkan amal saleh dengan maksud untuk mencari pujian manusia, berpura-pura di hadapan manusia, sesungguhnya amal solehnya akan membuatnya semakin jauh dari Allah, akan membuatnya semakin dibenci oleh manusia.
Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam tafsirnya dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, dia berkata bahwa ada seorang lelaki di zaman Al Hasan Al Basri berkata, demi Allah, aku akan beribadah agar disebut-sebut oleh orang banyak. Sehingga orang ini setiap waktu salat, orang-orang selalu menyaksikan dia sedang berdiri melakukan salat. Dia orang yang pertama masuk ke dalam masjid, dan dia orang yang terakhir keluar dari masjid. Dia melakukan itu sampai 7 bulan. Namun setiap kali dia melalui orang banyak, orang-orang selalu berkomentar, lihatlah orang yang riak ini. Perhatikan orang yang riak ini. Subhanallah. Maka dia mengoreksi dirinya dan dia berkata, aku mendapati diriku disebut dengan keburukan. Semua amal soleh yang aku lakukan tidak ada gunanya. Maka dia menyadari kekeliruannya. Maka dia kembali kepada ibadahnya yang normal sebelum dia riak mencari muka di hadapan manusia. Dia cukupkan dengan ibadah yang mampu dia lakukan dan dia berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ketika dia melewati orang banyak, orang-orang berkomentar, semoga Allah merahmati fulan. Kemudian Al Hasan Al Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah yang Maha Pengasih akan meletakkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ibadallah, sesungguhnya iman kepada Allah, amal saleh, jauh dari maksiat dan dosa, merupakan tanda kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan cukuplah itu sebagai kemuliaan ketika seorang hamba mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang diriwayatkan, as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, dan aku memohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu dan orang yang engkau cintai. Dan aku memohon kepadamu kecintaan kepada amal saleh yang mendekatkan kepada cintamu. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, bertakwalah kepada Allah. Kemudian hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, ketahuilah di antara cabang dari apa yang kita sebutkan di dalam khutbah yang pertama, apa yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang jayyid dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbaka nas. Zuhudlah engkau di dunia, yaitu ambillah dari dunia apa yang kau butuhkan, apa yang mendukung kesuksesanmu di akhirat. Cukupkan diri dengan itu, niscaya Allah akan mencintaimu. Kemudian jangan tamak terhadap harta yang dimiliki oleh manusia, atau kedudukan yang dimiliki oleh manusia, atau perkara duniawi lain yang dimiliki oleh manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu.
Ibadallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat setelah Allah mengabarkan bahwasanya dirinya Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sama-sama bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman bin Nurain wa Abil Hasanain Ali. Warḍa Allahumma 'anil الصحابة أجمعين. اللهم واعمر قلوبنا بحبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله واغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك واجعل عمله في طاعتك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.